Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini, saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufrun. Bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh, aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi buruhnya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, Sodako Rasulullah ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut. Malah dari disuruh nganter. Pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar. Terus dia cerita. Betapa ekstrimnya fakir. Sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa, Mak? Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran itu tadi. Saya nggak boleh jadi fakir. Tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemak. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fikih semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil. Kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter muslim, non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah ke dokter. Yang masyhur ya seperti Sahal itu, Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fattah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah.